warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmadini akan mempresentasikan tentang kehilangan energi sekunder dalam pipa. Yang pertama adalah pengertian kehilangan energi sekunder. Kehilangan energi sekunder adalah kehilangan energi setempat akibat dari pembesaran penampang, pengecilan penampang, diafragma, dan belokan pipa. Pada pipa panjang, kehilangan tenaga primer biasanya jauh lebih besar daripada kehilangan tenaga sekunder. Sehingga pada keadaan tersebut, kehilangan tenaga sekunder dapat diabaikan. Namun, pada pipa pendek, kehilangan tenaga sekunder harus diperhitungkan. Di bawah berikut ini adalah gambar perbesaran pipa, di mana persamaan momentum untuk gaya-gaya yang bekerja pada zat cair antara tampang 1 dan 2 adalah massa jenis air dikalikan dengan luas penampang. Massa jenis air 1 dikalikan dengan luas penampang 1 ditambah Rho aksen yang dikalikan dengan luas penampang 2 dikurangi luas penampang 1 dikurang massa jenis air dikali luas penampang 2 sama dengan massa jenis air V dikalikan V2 dikurangi V1. Kedua ruas dari persamaan tersebut dibagi dengan A2Y sehingga massa jenis V2 Rho2 dibagi gamma sama dengan A1 dibagi A2 dikalikan V1 dikali gamma ditambah A2 dikurang A1 dibagi A2. V aksen sama per V aksen dibagi gamma ditambah V2 per gravitasi dikalikan dengan V1 dikurangi V2. Persamaan kontinuitas A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 atau V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1. Apabila dianggap bahwa V1 sama dengan V aksen dan berdasar persamaan kontinuitas pada persamaan di atas menjadi HC sama dengan V1 per V2 pangkat 2 dibagi 2 dikali gravitasi sama dengan 1 dikurang A1 per A2 berpangkat 2 dikalikan dengan V1 berpangkat 2 dibagi 2 dikali gravitasi. HC sama dengan K dikalikan dengan V1 berpangkat 2 dibagi 2 dikali dengan gravitasinya dengan K sama dengan 1 dikurang A1 per A2 berpangkat 2. Nilai K tergantung pada sudut alfa. Adapun nilai dari K sebagai fungsi dari sudut alfa adalah apabila sudut sebesar 10 derajat maka nilai K-nya sama dengan 0,078. Apabila sudut 20 derajat nilainya 0,31. Sudut 30 derajat 0,49. Sudut 40 derajat 0,60, sudut 50 derajat 0,67, sudut 60 derajat 0,72 dan sudut 75 derajat sama dengan 0,72. Kemudian yang kedua, pengecilan penampang seperti gambar ini. Pada pengecilan penampang seperti pada gambar di atas, garis aliran pada bagian hulu dari sambungan akan menguncut dan mengecil pada vena kontrakta. Percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa luas tampang pada vena kontrakta sekitar 0,6 A2. Berdasarkan nilai ini, maka kehilangan tenaga dihitung dengan cara seperti pada perbesaran pipa mendadak, yaitu dari vena kontrakta ke pipa kecil, dan hasilnya adalah HC sama dengan 1 per AC dibagi A2 yang berpangkat 2
dikalikan dengan C berpangkat 2 dibagi dengan 2 dikali gravitasinya. Dengan AC dan BC adalah luas tampang dan kecepatan pada vena kontrakta. Selanjutnya, pada lubang masuk dari kolam ke pipa, kehilangan tenaga tergantung pada bentuk lubang pemasukan. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan bentuk lubang pemasukan dan nilai K-nya. Kehilangan tenaga pada pengecilan pipa dapat dikurangi dengan membuat pengecilan penampang yang berangsur-angsur, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kehilangan tenaga diberikan bentuk HC sama dengan K aksen C yang dikalikan dengan C2 berpangkat 2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan gravitasinya. Nilai K aksen C tergantung pada sudut transisi alfa dan perbandingan luas tampang A1 dibagi A2 seperti pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga, belokan pipa. Kehilangan tenaga yang terjadi pada belokan tergantung pada sudut belokan pipa. Rumus kehilangan tenaga pada belokan adalah serupa dengan rumus perubahan penampang, yaitu HB sama dengan KB dikalikan C berpangkat 2 dibagi 2 dikalikan dengan gravitasinya. Dengan KB adalah koefisien kehilangan tenaga pada belokan. Koefisien kehilangan tenaga pada belokan sebagai fungsi sudut belokan alfa. Adapun sebagai berikut, apabila sudut 20 derajat maka nilai KB 0,05. Pada sudut 40 derajat nilai KB sama dengan 0, nilai koefisien kehilangan tenaga pada belokannya 0,14. Pada sudut 60 derajat koefisien kehilangan tenaganya pada belokannya sebesar 0,0. Derajat 0,36. Apabila sudutnya 80 derajat maka koefisien kehilangan tenaga pada belokannya sebesar 0,74. Dan pada sudut 90 derajat koefisien kehilangan tenaga pada belokan sebesar 0,98. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon